Pemeliharaanmu yang ajaib nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya pertemuan kami pada saat ini bukan kebetulan, tapi ini bagian dari rencanamu yang sangat besar dan mulia bagi kehidupan kami. Secara khusus kehidupan gerejamu di tempat ini. Olehnya Tuhan, biarlah Engkau tanamkan kepada kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, yaitu rasa haus akan firman-Mu dalam setiap hati orang-orang yang ada di tempat ini. Agar dengan rasa haus itulah kami boleh menerima firman-Mu dan semangat menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus dan urapi kami sekalian. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan sama-sama dibaharui oleh Tuhan, sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama dikuatkan oleh Tuhan, sama-sama menikmati kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ke tempat ini jadi ingat Mami loh. Mami itu karunianya karunia khusus, tidak semua orang punya karunia seperti Mami. Mami itu orang yang kuat bicara. Kalau sudah bicara tidak pakai koma. Hampir sebagian besar itu tanda seru. Apalagi waktu sekolah di Petamburan itu, hampir setiap hari kita ketemu toh. Sudah mantap. Dan Mami itu seorang pejuang tulen. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata-kata putus asa. Sebelum dia pegang apa yang dia mau, dia tidak akan pernah berhenti mengejar itu. Bapak Ibu, yang saya sebut Mami adalah Tante Giok Ing, orang tua saya di tempat ini. Masih ingat betul saya waktu itu kita makan gado-gado di sini. Di sebelah situ berarti ya. Sini depan sini. Nah, saya dan Bapak Pendeta Ferry Haurisa diundang khusus. Budi, Ferry, coba kamu datang ke sini. Tante sudah bikin gado-gado buat kamu. Sudah kita datang. Ya kan orang tua kita kan kita datang. Kita ambil makan, dia cerita. Waktu itu Papa datang dari belakang. Langsung Mami bilang, mesti berdoa buat ini supaya dia percaya kepada Tuhan. Ada kurang lebih 6 bulan kemudian, Om terima Tuhan. Wah, itu luar biasa. Dan tempat ini sebenarnya tempat yang paling banyak mujizat terjadi. Cuma seringkali kita tidak mencatat itu. Kita tidak memperhatikan itu. Ya, ini kalau sampai tempat ini bisa kayak begini, ini mujizat loh. Dulu kan setengah mati loh bisa ibadah di tempat ini. Ada aja yang iseng. Ya. Dan ini GBI yang tercatat salah satu GBI yang punya sejarah khusus. Dan hari ini saya merasa terhormati loh. Saya merasa dihormati karena masih diperhitungkan di gereja ini. Apalagi sekarang di pojokan itu ada orang pusat lagi. Saya lagi berdoa supaya dia jangan macam-macam kasih laporan yang tidak baik tentang saya sekarang. Mentang-mentang saya mantan di sana, ya. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita mau jujur ya, semakin banyak pergumulan kehidupan rohani kita loh. Ya. Dan ternyata hari-hari ini sebetulnya hari-hari yang harus kita tingkatkan level kewaspadaan kita berkenaan dengan iman dan kerohanian kita. Kalau enggak, kita bisa tenggelam tanpa sadar loh. Kita pikir kita masih orang Kristen dan kita pikir jadi orang Kristen itu berarti otomatis layak. Enggak loh. Orang Kristen itu tidak punya jaminan untuk menerima keselamatan. Tapi orang yang punya pertumbuhan rohani yang sehat lah yang punya jaminan untuk menerima keselamatan. Haleluya. Saya lihat banyak peningkatan kekristenan di dalam gereja-gereja Tuhan. Tetapi bicara soal peningkatan pertumbuhan rohani itu ternyata masih sedikit. Ya. Contohnya aja ada orang berdoa kalau ada perlunya aja toh.
Pendeta boleh teriak-teriak di belakang mimbar, doa adalah nafas kehidupan. Yang dengar sih bilang masa bodoh amat. Tapi coba kalau udah urusan sama rumah sakit, urusan sama utang, urusan sama kebanjiran, apa yang dia lakukan orang Kristen? Berdoa dia, Tuhan tolong saya. Ini kerohanian yang model begini nih gak dijamin bisa selamat loh. Menjadikan Tuhan tempat pertolongan tapi tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang satu-satu yang berdaulat dalam kehidupannya. Jadi jangan jadikan Tuhan bodyguard ya. Tuhan itu Allah yang harus kita hormati. Haleluya. Di sini ibadah bajunya rapi-rapi loh. Satu kali saya diundang, itu masih ada yang pakai daster datang ibadah. Coba, ibadah kita nih mau ketemu siapa sih? Mau ketemu Bapak Gembala? Mau ketemu majelis atau pengurus? Atau mau ketemu bangku-bangku karena kita kangen? Saya percaya, kita yakin ibadah kita mau ketemu Tuhan, amin. Kita mau ketemu Pak RT aja rapi-rapi padahal cuma mau minta tanda tangan tuh. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu pergumulan gereja hari-hari ini loh. Beban gereja tuh berat hari-hari ini sebetulnya. Tugas gereja hari-hari ini itu sedang difokuskan oleh Tuhan untuk mendewasakan umat yang ada di dalamnya. Ingat, Tuhan Yesus datang nanti bukan cari orang yang rajin ke gereja tok, dan bukan cari pelayan yang rajin melayani. Tuhan datang nanti akan merindukan anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman. Kita ini kan mempelainya Tuhan kan? Seorang mempelai laki-laki pasti pengen calonnya itu dewasa, bukan cuma cantik, bukan cuma gede, bukan cuma kaya, tapi dewasa. Artinya dia orang yang sudah cukup umur untuk bersama-sama. Nah, hari ini salah satu unsur yang membuktikan bahwa kerohanian kita dewasa adalah ketika kita bisa mengatasi yang namanya ketakutan. Banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat ya, termasuk di Rawamangun tempat yang saya layani, itu masih banyak yang hidup dalam kekhawatiran. Padahal ke gereja, baca firman, sering doa. Tapi kasihan sekali loh. Karena ternyata dia hidup di dalam kekhawatiran. Pak, Ibu, saya mau katakan Tuhan tidak suka dengan anak-anaknya yang hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak pernah menciptakan kekhawatiran. Kekhawatiran disebab oleh ketakutan. Tuhan tidak menciptakan ketakutan, tapi dosa yang menciptakan ketakutan. Kalau saya boleh katakan, ketakutan itu akhirnya identik dengan dosa. Ya, nah kita punya tema hari ini adalah mengalahkan ketakutan dengan kasih. Saya bacakan 2 ayat saja sebagai ayat dasar renungan kita pada siang hari ini. Saya mau tanya sampai jam berapa saya harus berhenti. Kalau saya belum berhenti tolong kasih tanda, atau Om Esra kasih tanda. Om, abis om. Nggak apa-apa juga kali. Ya, saya bacakan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, yaitu Kristus, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Dari sini aja saya kalau diperbolehkan untuk memohon kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan, coba koreksi hatimu dan pikiranmu.
Apakah engkau termasuk kategori orang-orang percaya yang memiliki kasih yang sempurna? Atau belum? Apa cirinya tanda orang Kristen yang tidak memiliki kasih yang sempurna? Ayat tadi bilang apa? Ketakutan. Ya. Sebab dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Nah, sekarang kita lihat melalui ayat-ayat ini, kita lihat dua hal penting berkenaan dengan tema kita. Yang pertama, ketakutan dan dampaknya. Ya. Dalam pandangan Alkitab ada dua macam ketakutan. Yang pertama, rasa takut yang sehat, membangun. Takut akan Tuhan, ya. Takut pegang api, karena kalau pegang api pasti panas, kita terbakar. Itu takut yang membuat kita mengalami kebaikan, ya, dan kita hidup dalam kebenaran. Tapi ada lagi yang namanya rasa takut yang melemahkan, bahkan menghancurkan. Nah, rasa takut inilah yang diidentikan oleh Alkitab, rasa takut yang muncul dari dosa. Dan inilah yang harus diatasi oleh setiap orang percaya, mau tua, mau muda, laki-laki atau perempuan, pintar atau bodoh, ya, kaya atau miskin. Dia harus berani berkarya, dia harus berani berjuang untuk mengalahkan ketakutannya. Sebab kalau kita dikuasai oleh rasa takut yang melemahkan gini, ujung-ujungnya kita akan hancur. Bisa ngebayangin gak sih kalau kita tahu ujung-ujung hidup kita adalah kehancuran? Udah pasti kita akan kecewa, kita akan rasa gagal, kita akan benar-benar binasa di sana. Tapi kita bersyukur loh, dari sekian miliar manusia di bumi ini Tuhan pilih kita loh. Tuhan pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Yang bersyukur katakan amin. Tuhan pilih loh. Kita yang mungkin tidak lebih hebat dari orang yang lain, tapi Tuhan pilih kita untuk menjadi miliknya. Biji matanya ada di hatinya, bahkan kita dilukis di dalam tangannya. Telapak tangan Tuhan itu terlukis tentang kita. Sudah bisa bayangin, tapi banyak pemahaman-pemahaman yang seperti ini tidak ditangkap oleh banyak anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan, karena dosa. Mereka nggak bisa bersyukur loh. Coba sekarang di tempat ini, colek kiri kanannya. Sekarang lagi happy apa lagi khawatir? Kalau nggak ada kawan sebelah, colek kursinya. Bilang sama kursi lagi, khawatir apa lagi gimana? Coba kalau mau jujur ya, saya lihat di sini masih ada wajah-wajah yang sebetulnya datang kemari dengan penuh kekhawatiran. Karena ada masalah yang belum selesai. Iya toh? Yang punya masalah ngangguknya kenceng saudara. Saya kalau bicara soal ini, jadi saya harus menyiapkan senyum saya, karena pastinya banyak kita yang tersinggung. Tapi saya bersyukur kalau kita masih tersinggung. Itu artinya kita masih punya rasa, kita masih punya hati. Kalau kita sampai gak tersinggung, itu berarti kita gak bawa hati ke tempat ini. Pak, Ibu, sebelumnya Adam itu gak pernah punya rasa takut. Tapi setelah dia berbuat dosa, ketakutan itu muncul. Nah, pengakuan Adam ini tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia bicara seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, Pak Ibu, mesti ingat ini ya,
Kapan Adam mulai rasa takut? Kapan? Pada saat dia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan tidak suka anak-anaknya takut. Karena orang takut itu identik dengan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu suka sembunyi. Andaikan dia muncul pakai topeng. Kadang-kadang topengnya itu bukan 1, sampai 4 setiap hari dia pakai. Di rumah topengnya beda, di depan istri topengnya beda, di gereja topengnya beda, di tempat pekerjaan topengnya beda. Bahkan pada saat ketemu mertua topengnya beda. Bapak Ibu, orang yang suka pakai topeng pasti kelihatan dia akan terlalu lelah menghadapi hidup ini. Kejujuran membuat kita merdeka. Tapi karena dosa memungkinkan seseorang menjadi picik pikirannya, karena ketakutan menguasai dia, sehingga apa? Kasihan sekali. Ya, hidupnya menderita. Nah, ketakutan Adam ini ternyata dimulai juga ketika dia menyadari bahwa perbuatan dosa atau pemberontakan itu akan mengalami hukuman dari Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih, tapi ingat Tuhan itu adil. Dosa harus diselesaikan. Ya. Dosa harus diatasi karena upah dosa ialah maut. Dia mengampuni, tetapi kita harus selesaikan dosa kita dengan pengakuan, dengan proses yang menyakitkan untuk kita sampai kepada titik di mana kita tidak dikuasai oleh dosa, yaitu memiliki kehidupan yang baru. Orang biasa bohong, kemudian jadi orang jujur itu sakit loh. Siapa yang mengalami hal itu? Gak usah tunjuk tangan nanti malu-maluin. Sama istri aja gak jujur. Sama suami gak jujur. Sama sahabat gak jujur. Ini orang-orang model kayak begini saudara. Kalau untuk bertobat dia harus mengalami proses pembersihan, itu sakit. Orang yang biasa ngegosip, nggak ngegosip, itu bibirnya tebel. Kalau ngegosip soalnya enak. Ngomongin orang itu lebih enak daripada ngomongin diri sendiri. Kita nilai orang itu bisa dapat dari A sampai Z. Tapi ketika coba kita bercermin menilai kita cuma dapat apa? A sampai D doang. Karena kita tidak mau terima bahwa kita juga punya cacat. Baik, Bu. Untuk itu kita harus paham nih tentang ketakutan apa yang sebetulnya yang sedang berkuasa dalam hidup kita. Ya. Dan ingat, ketakutan itu akan membuat kita menderita. Karena di dalam ketakutan itu ada sebuah hukuman. Dan ketakutan itu muncul sering kali karena kita tahu ada hukuman akibat dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini dicatat dalam Kejadian 2 ayat 17. Ya, nah Adam itu sadar bahwa pemberontakan itu ada konsekuensinya, itu hukuman dari Tuhan. Dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam sadar bahwa apa yang dia lakukan akan membuat dia mati. Dan ini sebuah penghakiman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa berani menghadapi penghakiman karena ada perbuatan-perbuatan yang kita tahu kita harus menerima hukuman itu. Itu yang membuat orang-orang sulit sekali jujur, takut jujur karena ada hukuman dari sebuah kesalahan. Ya Bapak Ibu, ini beban gereja loh hari-hari ini. Yang menarik lagi sekarang gereja-gereja juga banyak yang gak jujur.
Bagaimana dia harus buka pos PI, caranya bagaimana, etikanya bagaimana, kita lihat udah berantakan sekarang. Saya sampaikan ini supaya kita tahu, gereja sedang menghadapi yang namanya penghakiman ilahi hari-hari ini. Karena banyak gereja yang sudah tidak beretika di dalam kebersamaan sesama tubuh Kristus. Saya punya data lengkap di daerah ya. Di sini ada Om Esra juga punya data yang lebih lengkap dari saya. Tentang apa yang terjadi di lapangan, di daerah-daerah, pulau-pulau daerah yang terpencil. Kasihan kawan-kawan kita di sana. Ya. Nah, sebelum itu saya mau ajak kita melihat beberapa dampak dari ketakutan yang tidak sehat. Yang pertama, ketakutan yang tidak sehat akan melahirkan kelemahan iman. Ketakutan akan melemahkan iman kita. Contohnya Petrus. Petrus itu adalah pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan, ya. Dan bahkan dia salah satu murid yang dispesialkan. Kalau dibilang dalam organisasi, dalam kepemimpinan, dia adalah ring satunya dari Tuhan Yesus. Yang menarik di sini, ketakutan Petrus membuat dia hampir binasa. Ketika dia sedang mengalami mujizat loh, rasa takut itu muncul dan kemudian dia membiarkan ketakutan menguasai dia sehingga dia tenggelam. Padahal dia sedang mengalami mujizat, dia berjalan di atas air. Pada saat hembusan angin dia dengar, suara ombak dia dengar, dia menjadi takut dan dia terima ketakutan itu menguasai hati dan pikirannya dan perasaannya, tenggelam dia. Padahal Yesus ada di hadapannya. Pak, Ibu, saya ingin berharap jangan biarkan ketakutan menguasai kita hari-hari ini. Karena engkau akan tenggelam. Engkau tidak akan pernah bisa mengatasi gelombang kehidupanmu. Engkau akan ditenggelamkan oleh gelombang kehidupanmu. Jadi jangan biarkan ketakutan menguasai engkau. Karena itu akan melemahkan iman kita. Yang kedua, ketakutan itu akan membuat kita tidak berani bertindak. Berapa banyak anak-anak Tuhan dihinggapi dengan penyakit ragu-ragu atau bimbang. Ingat loh, orang yang bimbang jangan coba-coba berdoa dan minta sesuatu dari Tuhan dan mengharapkan mujizat. Tuhan bilang orang yang bimbang gak layak terima jawaban dari Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang yang bimbang. Karena orang yang bimbang itu bagaikan gelombang laut, nggak bisa dipegang, nggak menetap. Jadi kalau sekarang kita sedang ada dalam pergumulan dan kita sedang berdoa, semua katakan jangan biarkan ketakutan menguasaimu, karena itu akan membuat engkau percuma dan sia-sia. Boleh keungaran doa puasa seminggu, silakan saja. Mau kemana lagi? Ke Batu Malang. Doa puasa, retreat ya, pribadi atau rombongan silakan saja. Tetapi ketika engkau membiarkan ketakutan menguasaimu, semua yang kau lakukan tidak ada artinya. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang bimbang. Haleluya. Firman Tuhan katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu dikatakan apa? Secara gak langsung kan banyak dalam langkah-langkah kehidupan kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita gak bilang iya terhadap firman, dan kita gak mau tolak hal-hal yang membuat kita ragu. Ya, gak akhirnya kita seperti jalan bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, tapi langkah kita goyang, gak menunjukkan bahwa kita sedang searah dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, ketakutan membuat kita terisolasi dan picik. Gideon itu adalah bagian daripada umat Israel. Dia dari salah satu suku yang terkecil dan dia paling muda. Tapi pada saat itu mereka selalu diganggu oleh orang Amalek. Pada saat mereka panen selalu diambil dia punya hasil panennya. Untuk itulah orang-orang Israel pada saat itu, khususnya suku di mana Gideon menjadi bagiannya, hidup di goa-goa.
Pada saat panen mereka bersembunyi di goa-goa, kemudian mereka menampi hasil panen di goa-goa. Mereka nggak tahu dunia luar itu kayak gimana. Pikirannya picik. Yang ada di pikiran Gideon pada saat itu adalah, kalau gua keluar gua habis. Gua keluar gua nggak makan. Gua keluar gua hadapin musuh. Kan banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Nggak berani bertindak. Semua takut, semua khawatir. Pesimis, mau usaha ini maju mundur, nggak mungkin, kita punya kompetitor terlalu berat, nggak usahlah, mendingan di rumah saja, jatuh miskin. Pak Ibu, saya percaya waktu Bapak Ibu sekalian ke tempat ini, tadi kan hujan toh, kalau yang di sini samping nggak peduli kali ya, tapi yang dari jauh-jauh atau dari, pasti kita akan berpikir ya, ke gereja hujan-hujan, ngapain juga ya, apalagi ada beginian lagi di rumah toh. Mendingan kita ibadah di rumah sambil bikin kopi sama pisang goreng. Luar biasa toh. Ya. Tapi karena kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kita nggak punya pikiran picik. Saya harus ke gereja. Karena di gerejalah saya bertemu dengan saudara yang seiman. Dan lewat itu kami boleh beribadah kepada Tuhan, lewat kesatuan. Ingat Bapak Ibu, kerukunan yang seperti ini selalu menghadirkan Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan sudah hadir, maka sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik akan selalu ada dan kita nikmati. Haleluya. Bapak Ibu, untuk itu jangan biarkan ketakutan, karena ketakutan membuat kita punya pikiran picik, terisolasi, gak bisa bikin apa-apa. Dan kecenderungan kita adalah menyendiri. Ya. Ini yang seringkali membuat banyak anak-anak Tuhan tertinggal dalam pertumbuhan rohaninya. Tapi juga ada picik yang lebih lagi, picik ekstrim. Saya bilangnya picik ekstrim. Ada orang yang bersembunyi di dalam hal-hal yang membuat dia harus berkorban. Akhirnya dia cari gereja-gereja yang bisa ditemplokin, nggak pernah setia. Saya akan bahas soal ini, karena ini beban gereja hari-hari ini. Saya mungkin termasuk orang yang mencoba mewakili gembala-gembala yang tidak memiliki atau tidak berkesempatan atau tidak memiliki atau belum punya kesempatan untuk menjadi gereja yang besar ya. Saya mewakili mereka supaya kita tetap ada di dalam relnya Tuhan. Tuhan tidak memandang sebesar apa gereja kita, tapi Tuhan memandang sejauh apa orang-orang Kristen yang kita gembalakan. Karena itulah yang harus dibawa kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian yang keempat, ketakutan membuat kita tertekan dan kehilangan damai sejahtera. Mana ada sih orang takut yang punya damai sejahtera? Saya punya senior, salah satunya Bapak Pendeta Hosea Alim. Itu gembala di Cimanggis. Saya dulu pernah jadi pengerja di sana 2 tahun. Sempat jadi masalah karena dia kan dipanggil Tuhan dengan cara yang ekstrim. Waktu dia meninggal karena COVID. Tidak ada kawan yang diberitahu, saya tidak tahu, saya hanya dengar bahwa Bapak Pendeta Hosea Alim sudah dimakamkan. Ya, jadi kita kawan-kawan tidak ada yang tahu bahwa dia sudah meninggal. Yang menarik, istrinya pun tidak tahu bahwa suaminya sudah dimakamkan. Karena istrinya juga di rumah sakit, sama-sama dengan waktu itu. Ya, drastis sekali pada saat itu ya. Dan kita semua kayak kehilangan sesuatu ya. Dulu kan PPIO itu isinya orang-orang yang sehati. Dari Om Ho, Om Beni, kemudian Pak Hosea, Pak Sios Tapiheru, Pak Pujo, Pak Yakub Nahuai, kemudian siapa lagi ya, saya hampir lupa nih, Pak Prapto, Pak Suprapto, Pak Bambang Subowo, ya Pak Ferry Haurisa, itu kita tuh sehati, jadi kalau ada hilang satu kita rasa ada yang copot nih. Nah, satu kali saya waktu itu pemakaman Pak Sios Tapiheru, ya.
Pak Pujo menghampiri saya. Dia bilang begini, Budi, PPU tinggal kita berdua. Saya bilang tinggal kita bertiga. Dengan siapa? Pak Ferry Horisa. Ya. Berarti kita tinggal bertiga ya, yang lainnya sudah Tuhan ambil. Rasa hilang damai sejahtera. Tapi ketika kami tidak membiarkan ketakutan, kami membiarkan kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami tahu mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Saya kurang tahu di sana bisa bikin gereja nggak Om Esra? Kalau di sana bisa bikin sinode berarti Om Ho, Om Ben itu sekretarisnya, kemudian Pak Bambang itu bidang PI-nya mungkin. Karena banyak ya senior-senior GBI yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, kami mulai rasa curahan damai sejahtera. Kami nggak susah lagi. Pak, Ibu, saya mau katakan, jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Nah, sekarang ketakutan itu kan berhubungan dengan hukum, berkenaan dengan penghakiman. Nah, hari-hari ini sebetulnya ada dua penghakiman yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penghakiman yang akan datang, di mana setiap kita ini harus melewati yang namanya kematian. Setelah itu baru kita menghadap Tuhan pribadi, ya, menghadap Tuhan dalam meja penghakiman. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu ia dihakimi. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang tidak berpikir tentang ini, tidak menyadari tentang hal ini, sehingga banyak anak-anak Tuhan juga yang hidup dalam ketakutan. Mereka berkecimpung selalu bagaimana supaya mereka berbuat baik, mereka menjaga sikap sedemikian rupa, dan mereka takut dengan penghakiman itu. Tapi dasarnya oleh takut penghakiman itu, dan mereka lupa tugas-tugas mereka. Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya katakan, kita tidak dipanggil untuk menjaga kekudusan bagi diri kita sendiri. Kalau kita menjaga kekudusan demi diri kita sendiri, kita tidak beda dengan orang Farisi. Supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan sendiri, layak di hadapan Tuhan sendiri. Padahal Tuhan panggil kita untuk menyaksikan kebesarannya dan kebenarannya bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Mungkin kita bisa sampai kepada tingkat kesalehan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mengarahkan orang lain, tidak berdampak bagi orang lain, Tuhan akan tolak kita. Makanya dalam perjalanan pelayanan Yesus tidak pernah berbicara lembut kepada orang-orang Farisi. Tapi Yesus berbicara lembut kepada orang yang berdosa. Karena apa? Orang yang berdosa percaya kepada Dia diampuni. Tapi orang Farisi, dia bertahan di dalam dosanya, merasa paling baik, paling hebat, paling berkenan. Yohanes Pembaptis bilang apa? Kepada orang Farisi, hai kamu ular beludak. Bapak Ibu, jangan tergoda untuk menjadi orang baik bagi dirimu sendiri. Itu gak punya nilai di hadapan Tuhan. Ya. Jadilah orang baik dalam perkenanan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Mungkin engkau masih jatuh bangun untuk menjadi orang seperti itu, tapi semua katakan, Roh Kudus akan bantu kita. Ya. Dan kemudian yang kedua ini yang saya mau bicarakan hari-hari ini, yaitu penghakiman yang sedang terjadi saat ini.
1 Petrus 4 ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Kristus? Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan yang namanya penghakiman bagi rumah Allah. Penghakiman bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu punya arti dua. Gereja secara organisasi, gereja secara pribadi. Jadi kita ini adalah gereja-gereja Tuhan. Dan ingat, hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan penghakiman, pembersihan, pemurnian bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan tidak pengen baitnya, gerejanya dipakai seperti seorang penyamun menggunakan gereja. Cari keuntungan, cari kenikmatan, cari untuk diri sendiri, tapi tidak menjaga kekudusan gereja Tuhan. Dan Tuhan bilang, bait Tuhan adalah tempat orang untuk berdoa. Bukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mencari keuntungan. Gak usah jauh-jauh. Sekarang bicara soal apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tersinggung ya. Kadang-kadang kita urusan dengan duit, kita bisa bangun jam 3 pagi, pulang jam 3 pagi. Tapi kalau berdoa paling kuat 5 menit, itu pun sambil bersungut-sungut. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena kita semua pelakunya. Ya toh? Hari ini, esok dan seterusnya Tuhan akan terus goncangkan gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan tahu bahwa gereja ada di bumi ini untuk menjadi saksinya, menyatakan kebesarannya, kemuliaannya. Dan gereja tidak akan mencapai taraf itu kalau dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan sebagai sumber kemuliaan itu. Hubungan untuk mencapai level yang seharusnya, ya, itu hanya bisa kita lakukan lewat fasilitas ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yaitu apa? Intimasi. Berintim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, firman, dan ibadah. Makanya kalau ibadah jangan main-main. Kalau doa jangan main-main. Kalau lagi dengar firman, lagi baca firman, renungan firman, jangan pernah main-main. Karena itu fasilitas yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Tanpa kita terhubung dengan Tuhan, jangan harap kita akan layak di hadapan Tuhan. Dan jangan harap Tuhan berhenti membersihkan kita. Pembersihan yang Tuhan lakukan itu pasti menyakitkan. Satu kali Om Ferry bilang begini, kemarin baru ketemu, kita omong-omong. Bud, ini bahasa kita dua-dua tuh, bahasa hari-hari. Lu rasa gak hari-hari ini ada sesuatu? Ya, saya rasa. Apa yang lu rasa? Tuhan lagi poros gerejanya. Itu gue juga rasa. Apa yang dasar? Banyak kadang-kadang rasanya gak bisa terima loh. Melihat kehidupan jemaat. Saya gak tahu di tempat ini, saya berharap di tempat ini gak ada ya. Di tempat saya itu, supaya gak kedengeran nih. Ini kan lewat YouTube toh? Ya lewat YouTube ya. Tapi gak apa-apa kedengeran juga. Kan kita gak boleh gak jujur. Ya gak Om Esra? Di tempat saya itu pengurus itu hampir 50 orang pengurus. Berikut aktivis semua pengerja pelayan itu 80 orang. Tapi kalau doa gak pernah lebih dari 25 orang. Wah, tapi saya bersyukur ternyata bukan cuma di Rawamangun aja, di banyak tempat seperti itu. Di sini seperti itu kah? Kalau disuruh doa puasa, oh mantap, dia punya alasan.
Tapi kalau pesta pernikahan, ucapan syukur, nggak usah diundang, dia datang celok aja. Ingat, gereja Tuhan itu rumah doa, bukan rumah pesta. Yang rindu dan setuju katakan amin. Jadi saya berharap kalau gembala di tempat ini bilang doa, ya doa. Ya. Kalau gembala bilang doa puasa, ya doa puasa. Jangan tunggu nanti. Apalagi kalau nantinya harus lewat rumah sakit. Aduh jangan. Ya. Hari ini jemaat Rawamangun yang sakit ada 20 orang. Sebagian di rumah sakit. Sebagian di rumah, macam-macam masalahnya. Tapi saya senang dari mereka yang hibur saya loh. Bukan saya yang hibur mereka. Jadi kalau saya WA mereka, bagaimana kondisinya? Kamu tetap sukacita? Oh sukacita om. Jadi om tidak perlu khawatir. Karena saya percaya ini kan cuma sebuah proses. Kalau nggak begini saya tidak istirahat. Kalau nggak begini saya nggak punya waktu spesial dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tapi untuk sampai ke sana prosesnya bertahun-tahun, Bapak Ibu. Nah, saya berharap jangan terlalu dalam proses Tuhan yang kita alami. Ketika saudara dengar ini, lakukanlah kehendak Tuhan. Mulailah berdoa. Oma-oma yang punya cucu, kalau satu rumah dengan cucu, sebelum mereka berangkat sekolah, tumpangin tangan, berdoa. Dalam nama Yesus perlindungan Tuhan berkati mereka menjadi anak pintar. Mereka bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Doa, tumpang tangan. Keluarga-keluarga bangun mesbah Tuhan. Jangan main-main soal doa. Karena bait Allah yaitu kita adalah rumah doa, bukan rumah dagang. Kita perlu uang, tapi jangan jadikan uang menggeser posisi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber, bukan uang. Haleluya. Ada orang yang punya uang banyak, rumahnya tingkat 3, mobilnya 5, anak-anaknya berhasil. Sekarang menderita, kasihan Bapak Ibu. Kalau ketemu saya, Pak Budi, berdoa ya, hati saya ini kok kayak begini. Satu kali dia datang, Pak Budi saya mau tanya, maaf Pak Budi jangan marah ya. Saya mau tanya, kalau saya mati nanti masuk surga Anda ya? Tahunan ke gereja masih tanya soal itu berarti apa? Dia tidak sungguh-sungguh dengan firman. Jangan melotot gitu dong, santai aja, tapi buka hati toh. Pak Ibu, ini hari-hari di mana Tuhan sedang melaksanakan penghakimannya terhadap gereja Tuhan. Jadi harus terhubung dengan Tuhan ya. Kalau dengar pujian ikut nyanyi, ya. Dan saya percaya tidak ada perkataan yang keluar dari kehidupan kita kalau kita terhubung dengan Tuhan. Hanya satu kalimat yang berkata seperti ini, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Hidup ini menyenangkan kok kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita lagi susah, Roh Kudus menghibur kita. Kita nih orang yang paling kaya di bumi ini kalau kita dipenuhi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sakit ada kesembuhan. Terkunci jalan, Tuhan bukakan jalan. Itu janji Tuhan loh. Dan kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri menghadapi apapun di bumi ini. Dia akan sertai kita sampai kesudahan alam. Apa enggak hebat kita ini? Kita ini bukan makhluk manusia biasa loh. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu berucap macam-macam. Kita hanya datang kepada Tuhan tersungkur, mengeluarkan air mata kita, tanda penyerahan kepada Tuhan, tanda keyakinan bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya.
Ya, untuk itu jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupanmu. Nah sekarang bagaimana supaya kita nggak dikuasai ketakutan? Kita harus punya yang namanya kasih yang sempurna. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki kasih yang sempurna? Yang pertama adalah kita harus jadikan Tuhan satu-satunya sumber kasih dalam kehidupan ini. Jangan manusia. Manusia itu kasihnya terbatas dan hanya muncul kadang-kadang, tidak selalu. Ya, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Sekalipun kita sebetulnya dalam kondisi yang tidak layak untuk menampung kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Manusia kadang-kadang kan kasihnya lihat tanggal. Tahu ya? Apalagi kalau istri-istri yang belum kenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kadang-kadang kan lihat tanggal. Kalau mulai tanggal 15 ke atas, mulai kasihnya menurun. Kalau tanggal muda, kasihnya meluap dia. Karyawan-karyawan juga kan banyak-banyak tuh kalau dia bukan anak Tuhan. Kasihnya muncul tuh di akhir tahun. Masuk kerja mestinya jam 8, jam 6 dia udah nongkrong di depan kantor. Karena apa? Akhir tahun kan ada yang namanya bonus dan THR. Itu kasih manusia loh. Selalu berhubungan dengan apa yang gua dapat. Tapi kasih Tuhan enggak. Kasih Tuhan selalu berbicara tentang apa yang akan kuberikan kepadamu. Kalau kita mau punya kasih seperti itu, kita harus biarkan Tuhan yang adalah sumber itu mengalirkan kasihnya kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jangan ngaku-ngaku kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam kasih Allah. Kekristenanmu tidak diukur oleh kehadiranmu di gereja, oleh pujian penyembahanmu. Kasihmu dapat diukur dalam sikap hidupmu hari-hari terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap mertua, terhadap ipar. Kasihmu terukur di sana. Sama orang tua tidak hormat. Hai, itu bukan kasih dari Tuhan. Sama istri kalau ngomong kasar, itu bukan kasih dari Tuhan. Sama suami tidak hormat, itu bukan kasih dari Tuhan. Sama anak tidak sungguh-sungguh memperhatikan, berani berkorban, itu bukan kasih dari Tuhan. Sama mertua tidak menghormati, itu bukan kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan melakukan segala hal yang baik bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Itu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna seperti inilah yang akan membuat kita bisa mengalahkan ketakutan. Yang berikutnya, kasih yang seperti apa yang tergolong kasih yang sempurna? Kasih yang berlandaskan iman kepada Allah. Apapun yang kita buat, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu semua tidak punya nilai apa-apapun. Karena kasih harus didasarkan dengan iman. Iman yang seperti apa? Seperti Daud. Dia tuliskan pernyataannya di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kita kalau tidak benar-benar mendasari hidup kita, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ketakutan tidak akan pernah lari dari kehidupan kita. Kita tahu mungkin ada hutang yang harus kita bayar. Mungkin sudah jatuh tempo. Saya mau katakan, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup dan kita hidup dalam kebenaran, buat pengakuan semua kesalahan kita, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin saudara katakan, itu kan bisa-bisanya pendeta omong, terlalu banyak kesaksian Bapak Ibu soal yang seperti ini. Saya mau katakan, kalau percaya ya percaya. Percuma janji Tuhan yang ribuan kalau kita baca dalam Alkitab kita, kalau kita tidak percaya, karena semua tidak akan pernah menjadi kenyataan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kapan itu? Dulu enggak, sampai sekarang. Sebab Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan itulah yang membuat kita akhirnya bisa mengatasi ketakutan kita. Masih ada 100 poin lagi loh. Gimana nih? Setuju nggak nih? Ya, setuju ya. Tapi mau kasih 2 saja lagi. Ya. Kasih yang sempurna itu kasih yang seperti apa sih? Kasih yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan kepada Allah sepenuhnya. Yohanes 14 ayat 15 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Semua jalan yang tertutup akan dibukakan, pintu yang tertutup akan dibukakan. Ya. Dan saya rindu hal ini dihidupi oleh kita sekalian. Sekali lagi, Tuhan tidak pengen kita takut. Tuhan pengen kita menang. Haleluya. Supaya kita bisa cemerlang menyaksikan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kasih yang sempurna adalah kasih yang disertai dengan keberanian untuk berkorban. Jangan ngomong soal kasih kalau kita tidak mau bertindak dan berani berkorban. Orang yang pandai ngomong kasih itu adalah orang-orang yang munafik. Sementara ada orang yang terjerumus, orang yang celentang, orang yang berteriak-teriak, kuping kita tertutup, mata kita tertutup. Ketika saya berbicara ini bukan berbicara tentang orang-orang yang jauh dari kita. Ini berbicara tentang orang-orang yang dekat dengan kita. Keluargamu. Apakah engkau masih bisa berjuang untuk keluargamu, untuk iparmu, untuk mertuamu, untuk ansohmu, untuk cicimu, untuk ookmu, untuk cemmu pada saat mereka menderita? Apakah kita berani berkorban untuk dia? Mungkin kita nggak punya materi, tapi kita punya perhatian khusus. Pada saat mereka tergeletak di rumah sakit, kita beri waktu nggak datang untuk mereka? Dan kemudian kita pegang tangannya, jangan takut ya, sekarang yuk kita berdoa. Kadang-kadang boro-boro bikin seperti itu. Ya. Ingat aja, denger aja gue gak suka. Pak, Ibu sama katakan, bersyukur kalau ada orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Karena lewat orang-orang yang menjengkelkan itulah kita diuji tentang kasih kita. Bagaimana engkau tahu ukuran kasihmu kalau tidak ada orang-orang yang memerlukan, yang mengganggu, yang menjengkelkan? Jadi sekarang saya mau ngomong sama kita. Kalau ada yang ngejengkelin, datengin dia. Aduh terima kasih ya, lu udah ngejengkelin gua. Sekarang bagaimana kita mau berbicara tentang kesabaran kalau nggak ada orang yang ngejengkelin? Bagaimana kita berbicara tentang kasih atau tindakan kasih kalau nggak ada orang yang benar-benar mengganggu hidup kita untuk kita tolong? Kadang-kadang perasaan istri aja dicuekin loh. Saya ngomong ini saya banyak loh, banyak contoh. Kasihan sekali orang-orang Kristen model kayak begini nih. Begaya-begaya, kadang-kadang omong sembarang aja, tapi tidak pernah berani lakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Pakaian parlente sementara di samping iparnya itu dia punya pakaian kumuh, nggak peduli loh. Nah, kasih yang model kayak begini yang tidak akan pernah mengalahkan ketakutan. Yang setuju katakan amin. Yuk sekarang berjuang bersama-sama dengan saya. Kita berjuang agar kita sanggup menghidupi kasih yang sempurna, sehingga kita boleh mengalahkan ketakutan dan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan memenangkan orang-orang yang perlu dimenangkan, sehingga mereka juga menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Siapa namanya? Kamu pindah ke situ, saya mau nyanyi.
Kalau di situ kan nggak bunyi dia. Pemain musik, WL. Siapa tadi worship leadernya? Ini om setia ini. Om yang pimpin WL tadi, betul ya? Dari zaman dulu saya lihat, luar biasa. Itu om tadi. Satu lagi saya mau ngomong ya. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini sekalipun itu nilainya besar, kalau nggak setia percuma. Setia itu kendaraan satu-satunya untuk kita sampai ke tujuan. Ya, jadi bersyukur kalau saudara tercatat sebagai jemaat yang setia. Tuhan menghargai itu. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jika engkau orang yang hari-hari ini sedang berjuang untuk mengatasi, mengalahkan ketakutan, dan engkau mendapati sebuah kebenaran bahwa ternyata engkau belum sampai ke level kasih yang sempurna, yuk kita berdoa. Kita sampaikan semua pergumulan kita dengan hati yang terbuka. Kita minta Roh Kudus memenuhi kehidupan, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih yang sempurna, dan kita bisa membereskan semua yang membuat kita takut dan khawatir, dan kita mulai menikmati semua janji Tuhan karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal kita angkat pujian ini, selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, ya lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sementara kita berdoa, saya minta musik keyboard saja, angkat pujian ini dengan perlahan-lahan. Jika engkau orang yang sedang bergumul dan pergumulan membuat engkau tidak tenang, engkau takut, angkatlah tangan di mana engkau duduk. Saya akan berdoa dari tempat ini.
Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu persis apa yang mereka sedang alami, karena Engkaulah yang menciptakan mereka, Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang memilih mereka menjadi biji matamu. Olehnya pada saat ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu menjamah mereka satu persatu. Hamba berseru di atas segala nama, yaitu nama yang membawa keselamatan, nama yang menjawab setiap kebutuhan kami, nama yang berkuasa. Hamba berseru di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau jamah mereka. Dan bagi kita mengangkat tangan berseru dalam hatimu, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau selesaikan masalah kami, bahkan Engkau buat jalan-jalan yang baru bagi kami. Tuhan Yesus, mari Engkau tumpangkan tangan-Mu